Natalie yang tadinya ini single saat menikah dengan Kang Sule langsung mendapatkan paket 4 anak menyertai mereka dan mendapat predikat bunda. Dan jika memang merasa sangat gatal, selesaikan lewat jalur pribadi. Usahakan untuk tidak ada penonton dalam pertandingan ini. Dan ayahnya yang juga berhak untuk menemukan seseorang untuk mengurusnya saat anak-anaknya ini terus kemudian nanti menikah dan meninggalkannya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dari perseteruan antara Putri Delina dan Natalie Holscher, kira-kira Kang Sule akan pilih siapa ya? Kalau Kang Sule harus memilih, dan ini pilihan yang terakhir, siapakah yang harus dipilih? Putri satu-satunya dari pernikahannya bersama dengan almarhumah Teh Lina Zubaidah? Ataukah dengan istri yang sekarang yang telah bersamanya memiliki seorang bayi yang sangat rupawan dan lucu ini? Kalau kalian semua jadi Kang Sule, kira-kira pilih yang mana? Kita akan ambil kartunya dan lihat apa yang akan ditunjukkan dari kocokan kartu saya. Ini adalah kartu yang pertama. Kartu pertama menunjukkan kalau Kang Sule tentu saja akan memilih dua-duanya. Nggak mungkin memilih salah satunya. Mengapa seperti itu? Karena dua sosok ini adalah sosok yang juga penting dalam kehidupan Kang Sule di masa sekarang dan juga kedepannya nanti. Saya kira Kang Sule memiliki kasih sayang yang juga sama-sama besar kepada dua sosok ini tadi. Dan bahkan kalau menurut saya, Kang Sule adalah jawaban dari perseteruan ini agar semua ini segera selesai, karena jika tidak, seperti yang kemarin saya bukakan kartunya, ini akan terjadi lagi dan lagi terus menerus. Hanya kebetulan saja kemarin kok kebetulan ketemu dengan Bunda Maya, ditanya cerita hal tersebut, terus kemudian jadi viral seperti sekarang. Nah, jika Kang Sule tidak turun tangan, hal ini tentu saja akan berlarut. Tapi yang pasti Kang Sule tentu tidak akan memilih, karena dia sayang keduanya, maka dia akan menyelamatkan keduanya. Dengan cara apa? Dia langsung harus turun tangan di sini. Yang sangat disesalkan di sini adalah keduanya ini ngobrolnya itu di sosmed. Jadi nggak ketemu secara langsung dan menyelesaikan ini tadi. Dan kita ketahui bahwa kita tidak usah ngomong wanita. Sebagai seorang manusia saja, kalau kita memiliki satu hal, kita merasa kayak mungkin sungkan atau nggak pengen atau gengsi untuk menyelesaikan ketemu secara langsung. Maka daripada itu yang terjadi akhirnya adalah saling menunggu dan terus kemudian saling mengupload status yang no mention, dan terjadilah kegaduhan yang seperti sekarang ini. Maka harapannya di sini memang mereka berdua ini harus bertemu, tidak hanya di sosial media, dan Kang Sule lah yang harus menjadi penengahnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, Kang Sule di sini harus menjadi penengah. Walau di pikiran Kang Sule saat ini hal ini adalah sesuatu yang menjadi ranah pribadi atau urusan pribadi di keluarganya, tapi semuanya sudah kadung, semua orang tahu. Dan taunya ini banyak yang nggak benernya. Beliau tidak harus melakukan ini di depan publik untuk menyenangkan semua orang dan memberikan penjelasan. Tapi ini sudah jadi sebuah resiko yang harus dihadapi saat anaknya ini tadi berbicara di depan publik, di sebuah kanal yang terus kemudian dibagikan oleh dan kepada semua orang tentang apa yang dia rasakan terhadap keluarga yang saat ini ditinggalkan oleh Teh Lina Zubaidah dan memasukkan Natalie Holscher di sini menjadi anggota keluarga yang baru dan menghasilkan juga keluarga anggota baru yang kecil dan lucu juga. Sehingga yang saya lihat di sini, karena hal ini sudah kadung carut marut, terlanjur jadi konsumsi publik, kita nggak bisa ngomongin bahwa hal ini kok harus dibahas seperti ini, nggak selayaknya, itu sudah lewat. Kita sekarang adalah damage control, apa yang harus dilakukan. Dan untuk ini mungkin Kang Sule memang yang pertama harus bicara kepada mereka berdua ini. Jika ternyata memang mau, akan lebih baik jika ternyata setelah nanti permasalahan selesai, beliau akan menyampaikan bahwa oh ya, ini adalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja, kesalahpahaman yang akhirnya selesai. Dan bahkan ini sebenarnya adalah masalah yang klasik terjadi mungkin di setiap keluarga. Lalu jika hal tersebut tadi adalah kewajiban Kang Sule sebagai seorang kepala rumah tangga, lalu apa kewajiban Natalie Holscher dan Putri Delina? Kita mulai dari yang paling tua dulu nih, Natalie Holscher. Dari Five of Cups ini, maka kita akan tahu Natalie Holscher di sini harus bisa melihat banyak hal positif yang terjadi instead of atau selain hal negatif yang memang ada terhadap apa yang terjadi saat ini. Dia harus berpikir lebih dewasa. Jika kemarin dia merasa bahwa dia sudah merasa dewasa, maka kadarnya ini harus ditambah lagi. Mengingat yang dihadapinya, ini adalah anak perempuan satu-satunya dari suaminya yang saat ini pun menjadi ya anak sambung. Betul nggak sih, ada anak sambung atau nggak ya? Dari dirinya ini tadi. Dia adalah anak perempuan satu-satunya yang pernah menghadapi perceraian.
meninggalnya orang tua. Maka turunkan ego, luangkan waktu dari hati ke hati dan bicara empat mata. Dengarkan apapun yang dia sampaikan tanpa harus menilai atau memprotes. Karena ini bukan tentang salah dan benar. Ini adalah tentang rasa. Dan saat dia memutuskan menikahi Kang Sule, maka paket Putri Delina dan semua permasalahannya itu ada di dalam list dari Natalie Holscher ini. Mungkin kalian semua mengalami hal yang serupa, menjumpai anggota keluarga yang tidak seperti yang kalian inginkan. Jika kalian ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Tetapi kita harus tahu yang pertama dulu, ini bukan tentang salah dan benar. Selain bersikap dewasa, Natalie di sini harus juga memiliki sifat yang jangan terpancing emosi. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa semua hal ini pasti ada jalan keluarnya, dan kita mengikuti emosi kita hanya akan membawa kita ke jurang kehancuran itu tadi. Tidak terpancing dengan komentar di sosial media, karena mereka ini tidak punya kontribusi apa-apa kepada keluarga kamu. Terutama saat baca komentar, lihat story dan sebagainya, nggak usah diladenin. Seberapa besar pun dorongan untuk menjawab atau berkomentar, akan lebih baik, misalkan jika disindir, udah diam aja. Dan jika memang merasa sangat gatal, selesaikan lewat jalur pribadi. Usahakan untuk tidak ada penonton dalam pertandingan ini. Jangan mengikuti permainan orang-orang ini, anak-anak muda ya, terutama juga mungkin Putri Delina ini, yang dikit-dikit semua ini harus di-up ke sosial media. Mungkin saja jika masih ada rasa cemburu, maka rasa cemburu ini coba sikapi dengan sebijaksana mungkin. Dan rasa cemburu ini harus diiringi pemahaman bahwa bagaimanapun juga Teh Lina Zubaidah ini adalah ibu kandung dari anak-anak Kang Sule yang tentu saja disayanginya, yang pernah mendampingi Kang Sule dari nol, dan Kang Sule tidak akan ada di titik ini tanpa ada kisah bersama dengan Teh Lina ini tadi. Almarhum Teh Lina ini memiliki tempat tersendiri. Statusnya sebagai ibu dari anak-anak kandungnya ini tidak akan mungkin bisa dirubah sampai akhir hayat nanti. Dan fakta itu tidak terus kemudian membuat Natalie ini tidak spesial. Natalie pasti punya tempat tersendiri, punya posisi di hati Kang Sule. Berdamailah dan terima masa lalu itu, sebagaimana Kang Sule juga berdamai dan menerima masa lalu Natalie Holscher ini. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Natalie, setiap kali dia memeluk Putri, dia selalu mengucapkan permintaan maaf. Mungkin saat ini harus ditambahkan sebuah pertanyaan, kamu mau bunda ini seperti apa? Ayo kita lakukan bersama-sama. Ajari bunda melakukan apa yang kamu inginkan. Atau yang kamu masih anggap keliru dan kurang, coba kamu katakan dan izinkan bunda untuk memperbaikinya. Karena di sini bunda pun masih belajar. Belajar apa? Belajar mencintaimu. Nah, untuk Putri atau untuk kalian semua yang dalam posisi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah memaafkan diri sendiri. Dan yang berikutnya adalah menerima kenyataan dan memberikan semua perhatian kita atau energi kita kepada masa kini yang memang saat ini itu terjadi. Akan sangat menakutkan untuk hidup di masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Kenyataan bahwa sang ibu telah tiada dan ayahnya yang juga berhak untuk menemukan seseorang untuk mengurusnya saat anak-anaknya ini terus kemudian nanti menikah dan meninggalkannya, berbahagia kembali. Dan kenyataan bahwa suatu saat nanti Putri pun akhirnya akan menikah, menemukan pria yang disayanginya dan membuat keluarga bersama pria itu tadi. Dan saat itu yang tersisa untuk menemani Kang Sule tentu saja hanyalah Natalie. Kang Sule sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, merawat dan menjaga mereka, dan sudah menjadi kewajiban seorang anak juga untuk mulai mengerti kondisi keluarga dan orang tuanya ini. Ini bukan perkara balas budi dari seorang anak kepada orang tuanya, tapi satu tentang bagaimana Kang Sule berhak untuk bahagia, dan kedua adalah saat nanti Putri Delina pun menjadi tua, maka dia pasti menginginkan anaknya pun memiliki sikap yang sama yang diharapkannya. Selain hal itu tadi, saya pikir Putri Delina di sini harus menurunkan egonya. Dia harus ingat bahwa setelah dia ini masih ada Nzan dan adiknya yang paling kecil, Ferdi. Jika ditanya dari semua anak Kang Sule, tentu saja selain Azam ya, siapa lagi yang butuh kasih sayang dan sosok seorang ibu? Ini adalah Ferdi itu. Iki, Putri, dan Nzan ini sudah dewasa. Mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi Ferdi ini masih kecil dan perlu dibimbing sangat-sangat intensif dibandingkan ketiga anak atau kakak-kakaknya ini. Sejauh ini Ferdi sudah klop dengan Natalie. Apa enggak kasihan saat mengetahui hal ini, Ferdi nanti akan mentalnya pasti akan terganggu. Apalagi jika ini semua akan mengarah ke hal yang lebih buruk, yaitu perpisahan rumah tangga antara Kang Sule dan Natalie, yang pasti Ferdi ini akan mengalami dampak psikis yang lebih berat dibandingkan Putri Delina. Dan lagi pula Putri sebagai sesama wanita ini seharusnya mengerti bahwa menjadi Natalie Holscher ini tidaklah mudah.
Natalie yang tadinya ini single saat menikah dengan Kang Sule langsung mendapatkan paket 4 anak menyertai mereka dan mendapat predikat bunda. Menjadi ibu sambung dari anak-anak yang kecil aja itu sudah susah setengah mati, apalagi menjadi ibu sambung dari anak-anak yang beragam rupa, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, seperti anak dari Kang Sule ini. Dari yang kita lihat, semua anak-anaknya ini tentu saja saya melihatnya ini, kita pisahkan dulu ya si Putri Delina. Ini sepertinya mereka semua ini bisa menerima dan menyayangi Natalie. Dari yang paling besar Iki sampai yang paling kecil Ferdi. Dan rasanya nggak berlebihan kalau kita bilang bahwa Natalie ini lumayan berhasil menjadi seorang ibu sambung. Tapi memang wanita dan wanita ini perkara yang berbeda. Namun memang bukan berarti tidak ada kekurangan sama sekali dari pihak Natalie ini, terutama saat menjadi ibu sambung. Tapi justru untuk menjadi lebih baik lagi, belajar lebih banyak lagi, bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, Natalie ini nggak bisa sendirian. Dan dukungan yang dibutuhkan juga bukan hanya dari Kang Sule saja, tetapi juga dari kelima anak mereka ini, terutama dari mereka yang sudah menginjak dewasa. Harus saling bahu-membahu membuat keluarga ini menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Saling menutupi kekurangan, mensyukuri apa yang dimiliki, yang mengisi apapun yang ada di tengah-tengah mereka. Hubungan dengan kedua orang tua kandung saja butuh kerjasama yang solid dan dua arah. Apalagi dengan seorang ibu sambung yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang bekerja keras. Ini harus dua-duanya ketemu di satu titik dan berusaha jalan menuju ke titik yang lainnya. Tidak bisa hanya satu pihak yang mendapatkan result atau hasilnya. Tidak bisa memaksakan hanya perasaan sendiri yang ingin dimengerti. Maka terakhir di sini, saya paham apa yang dirasakan oleh Kang Sule. Jika dia membela istrinya, maka sang anak ini pasti akan sakit hati. Jika membela sang anak, istri akan juga merasa sakit hati karena lebih memilih anak kandung. Kang Sule ini harus menempatkan diri di tengah-tengah. Sehingga ibaratnya, kalau dia harus menjadi tempat sampah di mana kedua wanita ini harus menumpahkan unek-uneknya, so be it. Dia harus menjadi itu. Di titik di mana Kang Sule juga harus bisa mendengarkan putrinya, tapi dia juga harus bisa membuat putrinya ini mengerti bahwa Kang Sule pun ini berhak untuk bahagia. Dan apa yang dijalani Kang Sule dengan sang ibu sambung ini sebenarnya bukan perkara yang mudah. Tidak terus kemudian putri ini cemburu karena melihat Kang Sule bahagia. Apa yang dilalui Kang Sule pun ini bukan sesuatu yang mudah. Di satu sisi ada seorang istri yang harus dibimbing dan diberi pengertian bagaimana menghadapi seorang anak yang anak tertuanya saja usianya mendekati usia dia. Kemudian anak seusia Putri Delina yang butuh cara khusus untuk memahami dan mengajaknya untuk bisa berdamai dengan masa lalu. Dan juga mengajak Putri Delina ini untuk bisa memahami dirinya sendiri dan juga memahami keadaan sekarang ini untuk apapun yang terbaik di masa depan nanti. Maka di sini tergantung Kang Sule. Saya yakin Kang Sule tidak akan memilih salah satunya, tapi memilih keduanya. Tapi apa yang kira-kira akan dilakukan Kang Sule? Semoga apa yang akan terjadi nanti akan segera menyelesaikan konflik ini. Jika kita bicarakan tentang elok dan tidak elok ini terus kemudian muncul mengemuka di publik, rasanya kita sudah tidak membahas itu, tapi membahas bagaimana ini akan menjadi pelajaran untuk orang-orang yang memiliki permasalahan serupa dan agar mereka juga mengambil kebijaksanaan yang sama. Untuk kalian yang menemukan satu permasalahan yang sama dan ingin menanyakan kepada saya akan bukakan kartu kalian dengan cara menghubungi nomor di bawah ini, dan ketahuilah jika masalah itu ada, maka pasti ada sebuah jawaban di satu tempat sana. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.